Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Viladevara, biasa dipanggil Bintang. NIM 230537800001 dari mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka, program MBKM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian saran user interface aplikasi M-Banking BCA Syariah Mobile pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer sebagai tugas akhir saya. Kemudian topik pada presentasi ini yang pertama adalah deskripsi masalah, analisis solusi masalah, tahap desain dan alasan desain, penjelasan implementasi desain, keunggulan desain baru dibanding desain lama. Oke, mungkin kita lanjut saja. Yang pertama, aplikasi M-Banking BCA Syariah. Di sini ada beberapa alasan melatar belakangi kenapa saya memilih aplikasi M-Banking BCA Syariah Mobile sebagai aplikasi yang saya review. Yang pertama itu saya tertarik untuk mendalami bagaimana aplikasi ini mencapai kesinergian antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, atau dalam hal ini kita sebut saja keuangan Islam syariah. Kemudian saya percaya bahwa pemahaman yang lebih mendalam terhadap aplikasi ini dapat membuka wawasan tentang cara-cara mendukung kesejahteraan finansial sesuai dengan prinsip Islam syariah. Kemudian dengan memahami desain, fungsionalitas, dan interaksi dalam aplikasi, saya berharap dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kegunaan dan nilai tambah bagi pengguna aplikasi ini. Kemudian melalui penelitian ini, saya berharap dapat memahami kontribusi aplikasi M-Banking dalam mendukung akses keuangan yang lebih baik. Kemudian alasan saya yang terakhir, melalui tugas dan penelitian ini, saya berencana untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh aplikasi M-Banking BCA Syariah Mobile, serta menggali potensi peluang pengembangannya. Kita lanjut ke bagian deskripsi masalah. Deskripsi masalah ini disusun berdasarkan lebih dari 300 pengguna aktif aplikasi M-Banking BCA Syariah Mobile dalam berbagai kelompok usia dan latar belakang melalui survei online. Kemudian masalah yang timbul pada aplikasi. Dari survei tersebut didapatkan untuk pada bagian saya menggolongkannya menjadi 6 bagian. Yang pertama antar pengguna atau UI UX-nya. Didapatkan bahwa dari hasil survei tersebut didapatkan bahwa antar pengguna user interface-nya itu tidak user friendly. Kemudian terdapat ketidakkonsistenan desain pada aplikasi. Kemudian pada bagian fungsionalitas terdapat keterbatasan fitur, memungkinkan adanya bug atau kesalahan dalam sistem. Kemudian dalam hal keamanan, adanya potensi celah keamanan yang dapat dieksploitasi karena aplikasi bank ini merupakan aplikasi yang high risk, karena apabila terdapat eksploitasi maka akan merugikan banyak pihak. Kemudian juga terdapat gangguan dalam mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna. Jadi pada saat autentikasi pengguna sudah masuk, login gitu, terdapat responden yang menyatakan bahwa dia tuh bisa masuk tanpa melakukan otorisasi lagi dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan risiko yang besar yang terdapat pada aplikasi. Terus kemudian kepada pengalaman pengguna atau customer experience, aplikasi ini sering mengalami gangguan atau kegagalan koneksi. Seperti untuk memudahkan seharusnya ditambahkan indikator sinyal untuk hijau, biru pada saat idle, kemudian hijau itu pada saat terkoneksi, dan merah pada saat disconnect. Kemudian terdapat keterlambatan dalam waktu respon aplikasi dapat merugikan pengalaman pengguna. Ini bisa terjadi dikarenakan desain yang terlalu ribet sehingga pada saat diklik tombol tersebut tidak responsif. Kemudian pada kompatibilitas perangkat, aplikasi mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan berbagai perangkat pintar atau sistem operasi, sehingga membatasi akses bagi sebagian pengguna. Pada hal ini aplikasi ini membatasi usernya pada
pada sistem operasi pada Android itu misalnya mungkin Marshmallow, terus KitKat, sehingga membatasi pengguna pada yang menggunakan Android pada versi tersebut. Kemudian pada pada hal edukasi pengguna, pengguna mungkin kurang mendapatkan edukasi yang cukup mengenai fitur-fitur baru atau perubahan kebijakan sedang yang menyebabkan kebingungan. Jadi edukasi pengguna ini penting. Misalnya edukasi tentang apa sih syariah itu, mungkin mereka mendaftar tentang pada BCA syariah ini, terus kemudian kurang edukasi terhadap syariah ini seperti apa, bunganya seperti apa, cara tata pengelola uangnya itu seperti apa di dalam BCA syariah ini. Seperti itu pada deskripsi masalah. Kemudian kita lanjut kepada analisis solusi masalah. Jadi solusi yang dapat diberikan terdapat 7 solusi yang diberikan. Yang pertama, melakukan audit antarmuka pengguna untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip desain. Kemudian yang kedua, melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk menambahkan fitur yang diperlukan dan memperbaiki bug sistem yang ada. Kemudian yang ketiga, melakukan audit keamanan secara teratur dan mengimplementasikan teknologi keamanan terkini serta enkripsi data end-to-end dan mekanisme autentikasi ganda. Kemudian menginvestasikan sumber daya dan memastikan kestabilan aplikasi, meningkatkan infrastruktur dan meminimalkan waktu downtime. Terus mengembangkan aplikasi yang kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi populer. Dalam hal ini kita sudah mengetahui bahwa sistem operasi populer saat ini adalah masih dipegang oleh Android. Jadi mungkin ditambahkan kompatibelnya dengan sistem operasi Android. Kemudian menyediakan materi edukasi yang jelas dan mudah dipahami di dalam aplikasi. Yang terakhir, melakukan optimasi kode dan sumber daya untuk meningkatkan waktu respon aplikasi. Jadi ketimbang kita dapat daripada mementingkan salah satunya, misalnya mementingkan desain tapi waktu responsifnya tuh lambat, atau mementingkan responsifnya itu cepat tapi desainnya itu jelek. Jadi kita bisa mengambil jalan tengahnya, yaitu kita dapat mengambil kedua-duanya gitu. Terus kemudian pada tahap desain. Jadi berikut prototipe aplikasi M-Banking BCA Syariah yang sudah saya buat prototipenya. Untuk yang pertama, di sini ada halaman utama. Pada halaman utama, pengguna dapat masuk aplikasi dengan menekan tombol login. Kemudian apabila pengguna aplikasi belum ada akun atau belum membuka tabungan, pengguna dapat mengeklik pembukaan tabungan baru. Ataupun jika masih kebingungan, pengguna dapat mengklik tombol call customer service untuk mendapatkan bantuan. Terus apabila ingin membuka tabungan pada gerai offline, pengguna dapat mengklik tombol lokasi kami untuk mengetahui lokasi pada Google Maps. Kemudian di sini ada halaman PIN. Jadi setelah memasukkan ataupun mendaftarkan akun pada aplikasi BCA Syariah Mobile ini, diharapkan pengguna untuk memasukkan PIN-nya untuk proses autentikasi masuk ke dalam beranda aplikasi. Kemudian di sini ada halaman registrasi apabila pengguna tadi mengklik tombol daftar tabungan baru. Nah, di sini ada beberapa kolom yang wajib diisi dengan lengkap. Ataupun jika pengguna sudah tidak dapat ataupun tidak bisa melakukan registrasi secara mandiri, pengguna dapat mengunjungi gerai yang ada. Kemudian di sini setelah memasuki beranda, pengguna akan diarahkan ke bagian home. Nah, dari bagian home tuh pengguna dapat mengecek saldo pada halaman cek saldo. Di sini tertera untuk cek saldo untuk akun saya yang bernama Bintang Vledevara, kemudian nomor rekeningnya tersedia, terus jumlah saldonya tersedia. Terus di sini ada yang namanya shortcut atau tombol pintas untuk memudahkan pengguna dalam mencari fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Kemudian apabila ingin mengecek saldo pada rekening lain, pengguna dapat menekan tombol
tanda panah ke bawah, terus akan muncul rekening lain yang telah didaftarkan pada aplikasi. Kemudian di sini ada halaman mutasi rekening, yakni pengguna dapat mengecek ataupun melihat mutasi rekening yang terjadi dalam periode 30 hari terakhir dengan men-setting tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian di sini ada halaman pengaturan. Gunanya halaman pengaturan adalah untuk pengguna dapat mengganti PIN yang lama diganti dengan PIN yang baru, kemudian pengganti tombol pintasan, terus pengguna dapat menggunakan fitur blokir kartu apabila kartu fisik yang ada itu hilang, terjatuh ataupun tidak dipegang oleh pengguna. Kemudian pengguna dapat mengklik tombol hapus daftar untuk menghapus riwayat transfer yang ada. Misalnya mau menghapus riwayat transfer antar rekening, antar bank, ataupun menghapus riwayat transfer BCA virtual akun dan lain-lain. Kemudian di sini adalah halaman ganti PIN apabila pengguna mengklik tombol ganti PIN pada halaman pengaturan. Di sini ada PIN saat ini, PIN baru, dan ulangi PIN baru. Kemudian di sini terdapat halaman pengaturan tombol pintasan. Jadi pengguna dapat mengatur tombol pintasan yang berada pada beranda, apa saja yang akan ditampilkan dan apa saja yang tidak ingin ditampilkan pada halaman beranda. Di sini ada halaman menghapus daftar transfer antar rekening. Ini diperlukan untuk pengguna agar pengguna itu tidak salah menghapus daftar transfer yang ingin dihapusnya. Jadi ini merupakan pertanyaan apakah ia yakin ingin menghapus atau tidak gitu. Kemudian apabila telah berhasil menghapus, maka akan muncul frame pemberitahuan aksi bahwa daftar transfer telah terhapus. Kemudian klik di mana saja untuk melanjutkan atau kembali. Nah, apabila proses penghapusan daftar transfer tidak berhasil, maka akan muncul frame pemberitahuan aksi bahwa daftar transfer gagal dihapus begitu. Jadi sini juga terdapat halaman pesan masuk setelah melakukan transaksi. Jadi pengguna setelah melakukan transfer ataupun pembayaran yang dilakukan pada aplikasi BCA Mobile Syariah ini, maka akan mendapatkan pesan masuk. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan screenshot pada saat setelah melakukan setelah melakukan transaksi. Kemudian di sini kita masuk ke tahap desain. Di sini ada 5 tahap desain yang saya lakukan. Yang pertama penilaian awal atau assessment. Di mana pada tahap yang pertama ini saya melakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan serta memahami kebutuhan pengguna dan tren pasar terbaru. Kemudian step kedua melakukan penelitian pengguna atau user research. Jadi kami melibatkan lebih dari 300 pengguna aktif aplikasi M-Banking BCA Mobile Syariah dalam berbagai kelompok usia dan latar belakang dengan menggunakan survei online. Kemudian pada tahap ketiga merancang antarmuka pengguna, yakni UI atau UX design, dengan cara mengembangkan desain antarmuka pengguna yang baru, lebih intuitif dan responsif. Kemudian pada tahap keempat adalah pengembangan prototipe, mengembangkan prototipe interaktif dari desain untuk menguji dan mendapatkan umpan balik sebelum implementasi penuh. Kemudian tahap yang terakhir adalah penulisan laporan. Di sini saya menuliskan laporan yang terjadi selama rangkaian penelitian. Jadi implementasi atau fitur yang ditambahkan adalah ada kurang lebih ada 9. Yang pertama itu pembaruan informasi syariah. Di sini pembaruan informasi syariah akan maksudnya adalah menambahkan bagian atau widget yang diberikan informasi mengenai aspek keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti perubahan suku bunga, produk keuangan yang sesuai dengan hukum syariah, dan panduan pengelolaan keuangan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Yang kedua, notifikasi waktu sholat.
Saya ulangi, notifikasi waktu sholat. Mengintegrasikan fitur notifikasi waktu sholat di mana pengguna dapat mengatur pemberitahuan untuk waktu sholat sesuai dengan lokasi mereka berada. Yang ketiga, terdapat zakat kalkulator, yakni menambahkan kalkulator zakat yang dapat membantu pengguna menghitung jumlah zakat yang harus mereka bayarkan berdasarkan kekayaan mereka. Hal ini dapat mempermudah dalam penghitungan jumlah zakat. Yang keempat, terdapat saran investasi syariah, yakni mengintegrasikan fitur saran investasi yang mengikuti prinsip syariah dengan cara memberikan rekomendasi produk investasi yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Yang kelima, edukasi keuangan syariah. Ini menyediakan sejumlah materi edukasi tentang keuangan syariah. Bisa dalam bentuk artikel, video, atau webinar, memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep keuangan syariah, investasi syariah, dan manajemen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Yang keenam, filter iklan dan promosi. Memastikan bahwa iklan dan promosi di dalam aplikasi sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, fitur konsultasi keuangan syariah. Menambahkan fitur konsultasi keuangan syariah di mana pengguna dapat menghubungi ahli keuangan syariah untuk mendapatkan saran dan panduan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini dapat melakukan chat agar dapat berkonsultasi mengenai keuangan syariah. Kemudian komunitas keuangan syariah mengintegrasikan fitur komunitas di mana pengguna dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memberikan tips keuangan syariah satu sama lain. Kemudian yang terakhir, riwayat transaksi yang transparan, menampilkan dengan jelas riwayat transaksi yang dengan detail yang memadai sehingga pengguna dapat memahami dengan baik bagaimana uang mereka digunakan dan bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir, mungkin kami dapat memberikan quotes bahwa technology should be an enabler of our value, not a replacement for them. John Naisbitt. Jadi teknologi seharusnya itu memudahkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan malah menggantinya. Seperti itu. Apabila dalam hal ini konsep nilai-nilai yang ada di kehidupan sehari itu, misalnya konsep syariah dalam Islam, bukan malah mungkin aplikasi mungkin dapat memudahkannya, bukan malah menggantinya dengan konsep kebarat-baratan atau tidak mengikuti kaidah syariah. Begitu. Mungkin diharapkan dengan aplikasinya ini dapat memudahkan pengguna untuk selanjutnya menggunakan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.